Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wabarakatuh. Ikhwah, sahabat BMT Fajar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini bergabung bersama saya, Ustadz Ramadan Habibi. Kita akan ngobrol dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Mustafa Ahyar, selaku sekretaris dari KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera. Dan diskusi kita sekarang ini itu terkait dengan zakat, Ustaz. Karena mungkin untuk ibadah yang lain itu lebih mudah dipahami karena sifatnya ritual yang mungkin repetisinya itu harian, bulanan gitu ya mungkin ya. Kita bicara syahadat, sholat, puasa itu hampir ritual-ritual yang penghayatannya itu bisa kita rasakan langsung gitu. Tapi untuk zakat, kalau haji nanti mungkin ada satu tingkatan yang lain ya. Tapi zakat ini mungkin penghayatannya akan lebih dalam lagi karena ada unsur hitung-hitungan di dalamnya gitu. Nah, sebenarnya kalau zakat itu dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam ya, sebenarnya ibadah zakat itu esensinya itu sendiri apa sih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa Ahyar dan para pemirsa, sahabat BMT Fajar. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, ada satu ayat yang ayat itu menjadi prinsip pokok tentang keuangan atau mengatur keuangan syariah gitu. Dan ini satu ayat yang pendek tapi ternyata bisa menjelaskan berbagai hal, atau dalam bahasa tafsirnya itu, ilmu tafsirnya itu jawami'ul kalim gitu. Itu di surat Al-Hasyr Allah berfirman, hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Nah, inilah prinsip ekonomi Islam itu, keuangan Islam syariah itu, bagaimana mengatur harta tersebut harus menyentuh level-level di bawahnya, baik fuqara dan masakin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya gitu. Kemudian dari zakat inilah merupakan produk syariat Islam yang tidak dimiliki oleh produk-produk hukum yang lainnya gitu ya. Ini salah satu sebuah konsistensi dari ajaran agama kita yang syumul, yang sempurna, bahwa kita ini memang berekonomi, berbisnis, tapi tujuannya adalah untuk menyentuh dan mensejahterakan seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang fakir, miskin, dan duafa lainnya. Mungkin seperti itu. Ada beberapa pihak yang menyederhanakan konsep zakat. Simplifikasinya seperti ini, bahwa zakat itu adalah upaya supaya harta-harta yang dimiliki oleh agnia agar tidak mengendap, sehingga dikeluarkan, sehingga terjadi perputaran ekonomi di sana. Apakah dari sudut pandang antum simplifikasi ini betul atau perlu ada tambahan-tambahan atau koreksi yang lain itu? Ya menurut saya perlu tambahan ya, karena harta itu tidak semuanya milik seseorang. Orang kaya itu bisa mempunyai usaha yang mempunyai nilai ekonomis karena di situ ditopang oleh kekayaan alam. Yang kekayaan alam itu diambil secara gratis ya. Seperti misalkan air ya, air laut itu kan gratis, tapi diolah menjadi garam jadi nilai ekonomis gitu. Dan seterusnya air mineral dan seterusnya gitu. Artinya di situ ada hak Allah gitu. Dan hak Allah itulah yang harus dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin tersebut gitu. Jadi itu saya menambahkan seperti itu gitu. Jadi bukan serta-merta supaya tidak mengendap, tapi sebenarnya di situ ada kontribusi dari sumber daya tadi yang sumber daya alam yang Allah berikan secara gratis kepada kita gitu. Tat, ini kan menjelang Hari Raya Fitri ya Tat ya. Itu kan ada dua mungkin yang bahasan atau isu yang paling sering digaungkan terkait dengan zakat ya. Mungkin yang paling sering dibahas itu zakat fitri, sudah jelas itu. Kalau itu hitungannya sudah mungkin di banyak tempat sudah banyak panitia-panitia masjid itu mengumumkan bahwa
sekian kilogram beras ya. Kalau sekarang kita pakai satuannya beras begitu Tat ya. Itu sudah umum. Tapi biasanya juga Tat, kaum muslimin itu di lingkungan itu juga mendekati Idul Fitri itu menghitung ini Tat, apa namanya? Zakat mal juga. Zakat mal. Nah, apakah benar pendekatan seperti ini? Dia menghitung itu dibarengi dengan zakat fitri gitu. Ya kalau zakat yang harus dikeluarkan waktunya itu tadi ya, zakat fitri itu sebelum Idul Fitri gitu ya, sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang kedua itu zakat yang memang secara perhitungannya itu harus mengikut dengan ada yang mengikut haul, ada yang mengikut tidak haul gitu. Haul itu perputaran 1 tahun ya, sudah seusia 1 tahun gitu. Dan perhitungan 1 tahun itu ya boleh di awal tahun misalkan perhitungannya sesuai dengan kehendak kita, mau diakumulasikan setahun dimulai awal tahun gitu Januari ataupun melalui ikut tahun Hijriah misalkan Muharram dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan mungkin orang-orang ini belum memulai gitu ya, mumpung nih kita sudah mulai mengenal zakat mal, maka kita bayar untuk tahun ini di perhitungannya mundur ke belakang berarti. Kalau bulan Ramadan ini berarti mundur ke belakang dari mulai bulan bulan Syawal berarti ya. Diakumulasikanlah gajinya, pendapatannya dan seterusnya. Itu zakat mal. Tapi ada juga zakat yang tidak pakai haul. Zakat yang tidak pakai haul setahun gitu ya. Itu seperti zakat pertanian, peternakan itu tidak pakai haul tapi pakai kilo dan juga berapa ekor kambing dan sapinya gitu, seperti itu. Oke Tat, kita bicara nisab Tat ya. Nah ini nisab yang mungkin bahasannya di masyarakat yang perlu gamblang gitu ya. Iya betul. Karena menyikapi sebenarnya yang dianggap sebagai nisab itu harta saya yang mana gitu. Apakah harta saya yang kalau diakumulasikan setahun ada angkanya ada tapi saldonya kan gitu Tat, suka gitu Tat. Kita menerima dan mengeluarkan, membelanjakan dalam setahun jika diakumulasikan misalnya 1 miliar nih. Ternyata saldonya di tabungan kita selama setahun itu atau di seluruh akumulasi hartanya itu cuma 50 juta. Nah, maka gimana nih? Mana yang berlaku gitu? Ya, untuk nisab itu 85 gram emas ya. Itu 1 tahun 85 gram emas. Kalau untuk zakat mal itu, untuk zakat zakat harta atau zakat uang ya, 85 emas ukurannya. Jadi tinggal kita menghitung 85 gram itu kalau segramnya sekarang 1,5 juta, jadi mungkin jatuhnya sampai 120-an juta, sekitar itu. Jadi 120-an juta itu setahun. Tinggal dari 120 juta itu dikurang, dipersenkan menjadi 2,5%. Jadi sekitar berapa itu ya? 3 jutaan lah, sekitar 3 jutaan. Nah 3 jutaan itulah yang ditunaikan zakat tahunannya gitu. Mungkin seperti itu. Dan itu gini Tat, apakah harus mengendap gitu ya? Atau misalnya gitu, itu saldo yang mengendap atau dia bisa bentuk aset-aset yang lain seperti itu? Oh ya. Jadi nanti sebenarnya tadi untuk menunaikan zakat 103 juta tadi ya, yang sudah dikurang 2,5%, itu cara penyalurannya itu bisa per bulan. Nggak bisa per bulan. Jadi setiap gajian langsung dipotong zakat malnya begitu ya. Jadi mungkin biar tidak terlalu berat gitu. Nah kemudian apakah itu pendapatan kotor atau pendapatan bersih? Pendapatan kotor dalam arti kita menerima gaji sekian, belum take home pay kan belumnya gitu. Apakah diambil take home pay dulu, baru saldonya diakumulasikan zakat? Nah kalau ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, beliau karena tujuan zakat itu adalah untuk untuk kemaslahatan fuqara wal masakin, jadi beliau mengambil pendapat yang pendapatan kotor gitu. Pendapatan kotor ketika dia ngambil gaji seperti itu dan sudah mencapai nisab zakatnya, kalau sekarang berarti berapa ya? 10 jutaan kali ya?
Kalau misalkan 120 dikurang 12 berarti kan 10 jutaan ya. Iya. Nah 10 juta itu dikurang 2,5%-nya aja gitu. Oh. Jadi kalau dia ada gaji sebulan 10 juta, nah tinggal langsung dipotong. Langsung dipotong. Langsung dipotong 2,5 juta. Itu kan berlaku untuk yang profesi yang punya pendapatan tetap ya, Tad? Betul. Bagaimana buat mereka yang mungkin dari segi pendapatan tidak tetap? Contohnya pengusaha ya, atau pebisnis gitu. Pasti kan pendapatan bulanannya akan berbeda tuh dari satu bulan ke bulan. Apakah kita tunggu akumulasi saja, haul, atau mana yang lebih baik, Tad? Nah, kalau untuk perdagangan itu ya baiknya nunggu haul sih. Nunggu haul, betul. Nunggu setelah 1 tahun di total semua akuntansi penjualannya, baru terlihat nominalnya, baru dibayar gitu. Cuma memang harus ada catatan ya, tidak semuanya, mungkin tadi aset-aset ya. Ada aset yang kita pakai dan ada aset yang memungkinkan untuk dikembangkan. Zakat itu hanya mengambil aset yang bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya deposito, artinya kita punya tabungan itu sebenarnya bisa dikembangkan gitu ya, dikembangkan di deposito kan atau di mudorobah kan gitu. Di mudorobah deposito kan sama ya. Atau menjadi modal usaha lainnya gitu. Makanya uang itu menjadi wajib untuk dizakatkan karena uang itu benda yang cepat untuk benda yang cepat untuk menghasilkan perputaran lah ya. Likuiditasnya gitu, iya. Terserah orang itu mau memutar atau enggak, pokoknya dia wajib zakat gitu. Sekarang kita pakai simulasi ya, Tad ya. Katakanlah begini, si Ahmad ya, si Ahmad itu punya saldo deposito bank, lah ya, nggak usah pakai deposito. Saldo bank itu 250 juta. Ya, kemudian punya emas ini logam mulia, mungkin kalau dirupiahkan 50 juta. Kemudian punya rumah mungkin seharga 300 juta, udah 600 juta tuh. Kemudian punya sawah mungkin harganya sekitar 200 juta, dan punya mobil seharga 200 juta. Jika di total semuanya, total kekayaannya si Ahmad ini ada 1 miliar. 1 miliar. Maka mana saja nih yang masuk ke dalam kategori dizakatkan? Nah, tadi ketemu kan berarti ada uang, ada kekayaan itu dalam bentuk yang tadi cepat likuiditasnya ya. Berarti uang, ada yang kita pakai, ada yang kita usahakan. Nah, kalau yang kita pakai itu seperti rumah, tadi rumah berapa 200 juta itu tidak dizakatin. Tidak dizakatin. Kemudian kendaraan tidak dizakatin. Nah, kalau sawah, tadi ada sawah ya. Sawah itu dizakatkan ketika sudah panen gitu. Kalau sawahnya, nilai harga tanah sawahnya itu tidak dizakatin. Berarti dia tergantung objek produktivitasnya gitu ya. Betul. Bukan dari nilai hartanya ya. Nilai hartanya. Dan kalau memang itu tanah untuk dijual, tadi sawah sih ceritanya ya. Kalau misalkan dia punya tanah memang sengaja untuk dijual, itu ada zakatnya. Kapan? Ketika sudah terjual, baru dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Meskipun sekarang itu ada yang mewajibkan zakat tahunan untuk aset tanah itu, walaupun tanah itu dibiarin gitu, karena dia mempunyai potensi untuk tanah itu kan punya potensi untuk harganya untuk naik gitu. Betul tuh, kasusnya begitu tuh, ada tanah belum mau dibangun, tapi nah itu dihitung zakat atau bagaimana tuh? Karena tidak buat produktivitas juga, tapi menunggu waktu untuk dibangun di masa yang akan datang gitu. Ya, ada dua pendapat tadi ya. Ada karena dia potensi untuk punya untuk berkembang tanah tersebut nilainya, sehingga setiap tahunnya dizakatin. Ada yang pendapat kedua itu ketika tanah itu dijual, barulah dikeluarkan zakatnya setelah terjual gitu. Nah, berarti dari total 1 miliar tadi yang dizakatin hanya yang punya uang saja. Yang uang saja. Berarti sama emas tadi itu yang dipakai enggak. Yang dipakai, perhiasan yang dipakai tidak. Dia cuma ditabungin aja tuh, ditaruh di lemari aja berangkas gitu. Logam mulia. Tapi emas yang dipakai itu tidak dihitung. Baik. Berarti asumsinya tadi 250 juta saldo bank, 50 juta logam mulia yang tidak dipakai, berarti total 300 juta. Dari 300 juta itulah diambil 2,5%-nya yang dijadikan sebagai wajib zakat.
Iya, begitu. Itu praktisnya teman-teman. Jadi harta itu yang dimaksud bukan semua harta kita ya, termasuk harta-harta misalnya diwarisin orang tua ruko gitu ya. Rukonya produktif gak nih gitu kan? Dihitung dulu nih. Rukonya apakah dipakai buat kegiatan usaha gitu ya? Nanti hasil usaha itulah yang dizakatin. Betul. Hasil tokonya. Hasil usahanya yang dizakatin. Bukan nilai tokonya. Bukan nilai tokonya gitu. Jadi bukan semuanya. Jadi kadang gitu ada orang yang takut ketika dihitung, waduh jangan-jangan zakat saya terlalu banyak ini karena aset saya di mana-mana gitu. Enggak, ternyata bukan asetnya yang dihitung ya, tapi uangnya ya, malnya itu ya. Gitu, kurang lebih gitu. Terus kalau sudah ketemu angkanya kalau antum sebagai mungkin mengalami juga ya dalam dinamika zakat ini, gimana praktik terbaiknya untuk menyalurkan zakat itu? Ya, menyalurkan zakat itu jelas harus ke amil ya. Harus ke amil. Kenapa harus ke amil bukan ke panitia? Karena panitia ataupun selainnya itu ya tidak berprofesi secara proporsional, bukan profesinya gitu ya. Tidak berprofesi. Ya memang bukan profesinya ya, kalau panitia itu hanya relawan saja. Tapi kalau amil ini memang mengapa zakat itu kepada amil? Karena amil itu dia punya keahlian dalam kalkulasi ya. Kalkulasi, kemudian juga dia punya data-data untuk inventarisir harta-harta tadi gitu ya. Ya betul. Amil juga sekarang harus bisa menjadikan mustahik menjadi muzaki. Targetnya kan harus seperti itu. Betul, ya. Jadi kalau cuma amil kalau tugasnya menyalurkan saja jadiin panitia aja gitu. Iya. Jadiin panitia aja. Karena jadi relawan aja. Karena amil itu kan juga bagian dari 7 ya. Bagian dari bagian dari itu. 8 asnaf. 8. 7, 8. Ya artinya ya benar juga ya, kenapa ada bagiannya kan ternyata misinya juga lebih besar ya. Misinya lebih besar. Kalau hanya sebagai penyalur mah panitia aja gitu, dikasih ongkos aja. Kenapa amil ini dia butuh dikasih salah satu asnaf? Karena dia harus bekerja proporsional. Salah satu targetnya adalah tadi itu mustahik harus menjadi muzaki. Fakir miskin itu harus naik derajatnya menjadi pengusaha dan dia bisa membayar zakat. Harus seperti itu. Jadi dia bisa, makanya sekarang ada zakat pengelolaan dana zakat. Itu dana zakat mal ya, bukan dana zakat fitrah. Kalau fitrah kan harus segera disalurkan. Dana zakat mal itu bisa sekarang itu bisa diolah, dikelola, dan dikelolaan itu sebenarnya untuk usaha produktif ya, untuk fakir miskin itu, untuk ya seperti itulah yang ini yang realnya ya dalam membantu. Kalau cuma kita konsumtif saja habis gitu. Seperti itu. Ya saya kira gitu ya teman-teman. Ini cukup gamblang ya. Dan ini kita maknai, kita hayati sebagai ini bentuk rahmat Allah kepada kaum muslimin ya, kaum mukminin, kaum yang beriman, bahwa benar-benar disiapkan sebuah sistem perekonomian yang begitu komprehensif, yang memang dipikirkan dampak ini datangnya harta itu dari mana, kemudian dikelolanya seperti apa dan disalurkan seperti apa, itu sangat komprehensif sekali. Dan saya kira kalau hari ini umat Islam ataupun masyarakat pada umumnya bisa mempraktekkan, mengamalkan zakat ini sebagai salah satu ya, karena ini adalah ibadah wajib. Kalau itu dihayati bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tapi juga spirit pemberdayaan, spirit untuk menaikkan derajat orang lain, maka kita terlibat dalam satu mekanisme tadi ya, bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau lebih begitu, ini kami ucapkan jazakumullah atas waktu dan kesempatan untuk sharing terkait dengan zakat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita semua. Kita ketemu di seri ngobrol lagi untuk tema-tema yang lain. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.